Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Timur batasi penggunaan sampah plastik menyusul menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir serta dikhawatirkan mencemari lingkungan. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur terus mengawasi pembatasan penggunaan sampah plastik. Petugas memberikan himbauan dan memasang pamflet di semua toko swalayan soal pembatasan penggunaan sampah plastik. Pelaksanaan perda ini diharapkan efektif untuk menekan volume sampah plastik yang terus menggunung di tempat pembuangan akhir dan dikhawatirkan mencemari lingkungan. Saat ini masih berjalan bahwa baik itu seperti di pertokoan, Indomaret, Alfamart, ya sudah tidak ada lagi dia untuk begitu ada pembeli itu untuk setelah selesai itu kemudian dianukan dengan plastik, tetapi sudah diganti dengan tidak plastik, artinya yang bisa tetap dipergunakan. Yang selanjutnya tentu ini akan kita lakukan evaluasi atau pemantauan secara terus-menerus dan berkala. Tentu karena ini sudah dibuatkan edaran yang ini tentunya kita lihat nanti perkembangan lanjutnya terkait dengan untuk penggunaan plastik ini. Kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembatasan timbunan sampah plastik. Bagi pengelola yang melanggar terancam pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi NTB, Pemda Lombok Barat targetkan juara umum dengan target 70 medali emas. Sekitar 541 atlet dan ofisial asal Lombok Barat diterjunkan untuk bersaing pada ajang olahraga akbar Porprov NTB ke-11 tahun 2023. KONI Lobar pun menargetkan 70 medali emas dari cabur sepeda dan renang. Jelang Porprov NTB, masing-masing cabang olahraga telah mempersiapkan atletnya. Kadispora Lombok Barat Arbain Ishak optimis cabur sepak bola bisa menorehkan medali emas pada Porprov NTB. Kendati demikian, atlet-atlet Lombok Barat yang sudah go internasional tidak akan ikut dalam Porprov kali ini, lantaran mereka juga tengah sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti Asian Games karena sedang di karantina di Jepang. Ketua KONI Lombok Barat dengan kondisi ini justru dinilai memiliki dampak positif pada atlet yang lain untuk berlaga dalam Porprov NTB tahun ini. Sekitar 6-7 ya, futsal, sepeda, terus renang, kalister 7 lah, 7 ya? cabur 8. Atlet ini memang sudah ditetapkan sama KONI provinsi di masing-masing kabupaten untuk akomodasi. Ya, akomodasi, transportasi dan sebagainya kalau itu. Oh, gitu. Jadi kalau yang 2,5, kalau misal kita tidak ikuti itu, kita yang atur sendiri. Keberangkatan atlet, kapan harus dijemput dan sebagainya, agak ribet kita. Jadi mereka itu sudah dalam artian mengkoordinasikan. Jadi cabur-cabur akan bertanding sesuai dengan jadwalnya, mereka yang ngurus. Kendala yang dihadapi saat ini terkait persoalan anggaran, lantaran masih menunggu arahan dari Bupati dan KONI Lobar berharap minggu depan ada kejelasan anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung para atlet Lobar yang berlaga di Porprov NTB. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Ya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan, dan sampai ke sana pun pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan terjal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Air terjun Timponan terletak di Hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini.
Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu, ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Ya pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih berserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.